Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, hari ini kita masuk ke pembelajaran kedua. Di pekan kedua berbicara tentang akidah akhlak. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang gambaran umum akidah, usuluddin, ilmu kalam, dan ilmu tauhid. Yang itu menjadi core utama dalam pembelajaran akidah akhlak ini. Baik, pertama pengertian urgensi, ruang lingkup, dan sumber akidah. Ibu bapak sekalian, akidah berasal dari bahasa Arab yang aqada yaqidu aqidatan, yang artinya simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Nah, ini terjemahan dari Kamus Al-Munawwir yang artinya ikatan, perjanjian, dan kokoh. Sedangkan pengertian secara istilahnya, akidah adalah ketetapan dan keyakinan yang tidak tercampuri oleh perasaan ragu. Jadi kalau bilang akidahnya kuat adalah akidah yang memiliki ketetapan dan keyakinan yang tidak tercampuri oleh rasa ragu. Bahwa Allah adalah Tuhan kita, tiada ilah selain Dia. Nah, ketika kita kokoh tanpa ada rasa ragu pun, nah, itu makna dari sebuah akidah. Makanya kalau ditanya akidahnya kuat apa? Berarti akidah kuat yang dimaksud dengan akidah kuat adalah yang memiliki keyakinan tanpa ada keraguan. Mungkin kalau kita analogikan biasanya Kopassus ya, atau TNI atau tentara-tentara kita. Ketika dapat perintah dari atasannya A, maka dia laksanakan tanpa berpikir, tanpa berkomentar, tanpa yang lainnya, tapi langsung laksanakan. Nah, makna akidah pun seperti itu. Bahwa akidah adalah ketetapan dan keyakinan yang tidak tercampuri oleh rasa ragu. Ketetapan yang seperti apa, ibu bapak sekalian, gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas di dalamnya. Karenanya masalah akidah adalah masalah yang dibenarkan oleh jiwa, sedangkan hati merasa tentram dengannya, sehingga sang pemilik jiwa dan hati merasa memiliki keyakinan yang tinggi, yang sama sekali tidak bisa terintervensi oleh ragu, kebingungan, dan yang lain. Jadi akidah ini adalah sesuatu yang masalah yang dibenarkan oleh hati, oleh jiwa, mohon maaf. Seperti ibu bapak sekalian, hari ini kita sholat, untuk apa kita sholat? Kemudian apa fungsinya salat untuk kita? Nah, berbicara tentang akidah, maka berbicara bahwa ini adalah ketetapan dan keyakinan kita bahwa ketika kita melaksanakan salat, maka kita melaksanakan perintah Allah tanpa ragu, tanpa sedikit pun intervensi, kalian salat seperti ini itu dan yang lainnya, tapi bismillah karena Allah, nah itu adalah akidah. Jadi sejatinya akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh atau dibenarkan oleh jiwa. Meskipun kita tidak tahu alasannya. Meskipun kita tidak mengerti apa tujuannya. Bisa jadi mungkin pikiran kita atau diri kita yang belum mampu untuk memaknai itu semua. Tapi akidah secara istilah adalah ketetapan dan keyakinan yang tidak tercampur oleh perasaan ragu. Nah, ini adalah keywordnya ibu bapak semua, keyakinan yang tidak tercampuri oleh rasa ragu. Yuk kita pelajari lain berbicara tentang akidah. Nah, istilah lain dari akidah, seringkali akidah juga disebut dengan tauhid. Tauhid berasal dari wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya esa tunggal. Merujuk kepada sifat Allah yang tunggal. Mengapa merujuk kepada keesaan Allah? Karena inti dari ajaran akidah, inti dari ajaran tauhid adalah mengesahkan Allah. Menjadikan Allah sebagai sumber utama segala hal, menjadikan Allah titik fokus kehidupan, menjadikan Allah titik konsentrasi dan Allah tujuan utama dari segala perbuatan. Jadi tauhid atau akidah, ibu bapak sekalian, adalah tujuan utamanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai tujuan di segala aktivitas. Apa maksudnya Ustaz? Bahwa memastikan bangun tidur kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
Ketika kita masuk kamar mandi, baca doa. Ketika kita bercermin, baca doa. Memakai pakaian, baca doa. Belajar, baca doa. Kemudian makan, baca doa. Semua aktivitas kita berbaca doa. Membaca doa apa tujuannya? Tujuannya adalah memastikan Allah berada di setiap kegiatan yang kita lakukan. Bahwa makna dari berdoa adalah memastikan ketauhidan kita, memastikan keesaan Allah, menjadikan Allah titik fokus, dan menjadikan Allah hadir dalam setiap kegiatan. Nah, itu makna lain. Nah, itulah ibu bapak sekalian, kalau ada yang bertanya, Ustadz, iman saya kadang lemah, Ustadz, akidah saya masih lemah dan yang lainnya. Maka ibu bapak sekalian, bahwa ketika kita melaksanakan aktivitas membersamai Allah, insya Allah Allah akan jaga. Seperti tadi baca doa, bangun tidur, makan, mandi, belajar, dan yang lainnya, semuanya melibatkan Allah di setiap aktivitas kita, maka lambat laun Allah akan menjaga diri kita, Allah akan menjaga akidah kita. Nah, ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas pengokohan keyakinan-keyakinan agama Islam dengan dalil nakli, dalil-dalil Al-Quran maupun dalil akli, dalil-dalil akal pikiran yang pasti kebenarannya, sehingga dapat menghilangkan keraguan, ilmu yang menyikap kebatilan orang-orang kafir, kerancuan, kedustaan mereka. Dan ilmu tauhid ini, jiwa kita akan kokoh, hati pun akan tenang dengan iman. Dinamakan ilmu tauhid karena pembahasan terpentingnya di dalamnya adalah tentang tauhidullah. Pembahasan di dalamnya tentang mengesahkan Allah Subhanahu. Jadi ilmu tauhid ini adalah pokok-pokok pembahasan yang menghilangkan keraguan. Seperti tadi akidah, keyakinan yang menghilang, yang tidak tercampuri dengan keraguan. Maka ilmu tauhid ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengokohan keyakinan-keyakinan agama Islam. Kenapa kita sholat? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan melalui Rasulullah SAW untuk senantiasa beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara ini terdapat di hadis Nabi ketika Isra Mi'raj, kemudian perintahnya juga di dalam Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang membahas, yang membuat kita bahwa ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah, ini adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, sehingga membuat menjadi kokoh. Itu adalah ilmu tauhid. Yang dimana tadi disampaikan bahwa disebut dengan ilmu tauhid karena pembahasan terpentingnya adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu bapak kelas karyawan yang Allah berkahi, bidang pembahasan ilmu tauhid diantaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada Rasul. Rasulullah pernah ditanya tentang iman. Beliau menjawab, antu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri wa khairi wa syarrihi. Iman adalah engkau membenarkan dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan takdir baik maupun takdir buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pembahasan tentang tauhid adalah berbicara tentang bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, rasul, kitab, takdir hari akhir, takdir baik dan buruk. Nah, ini adalah ruang lingkup pembahasan berbicara tentang tauhid. Berbicara tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu bapak kelas karyawan yang Allah berkahi, kedudukan ilmu tauhid di antara semua ilmu. Nah, kemuliaan setiap ilmu tergantung kemuliaan tema yang akan dibahasnya.
Ilmu kedokteran tentu lebih mulia dibanding ilmu teknik perkayuan, karena teknik perkayuan membahas seluk-beluk kayu, sedangkan kedokteran membahas tubuh manusia. Tetapi bisa jadi ilmu teknik kayu lebih berguna untuk manusia ketika mungkin di dalam hutan yang sekiranya membutuhkan tentang ilmu teknik kayu. Nah, tapi apa namanya? Oleh karenanya pula ilmu tauhid yang paling mulia karena pembahasannya adalah sesuatu yang paling mulia. Kalau tadi kenapa ilmu kedokteran lebih utama dibanding teknik kayu? Karena ilmu kedokteran membahas manusia, sedangkan teknik kayu hanya membahas kayu. Nah, ini kenapa ilmu tauhid menjadi ilmu yang paling penting? Karena pembahasan ilmu tauhid adalah pembahasan sesuatu yang mulia, yaitu membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang lebih agung dari pencipta ini? Tentu tidak. Adakah manusia yang lebih suci daripada Rasul? Tentu tidak. Adakah yang lebih penting bagi manusia selain mengenal Tuhannya, penciptanya? Nah, tentu tidak. Oleh karenanya, Ibu Bapak, kedudukan ilmu tauhid ini menjadi sangat penting karena kita akan belajar tentang para Rasul, sang pencipta alam semesta ini, sang pencipta alam semesta ini, kemudian para Rasul, hari akhir, dan yang lainnya. Dan ilmu tauhid adalah semua sumber ilmu keislaman sekaligus yang terpenting dan paling penting. Jadi Ibu Bapak sekalian, bahwa sumber utama dari ilmu keislaman adalah berasal dari ilmu tauhid. Bagaimana kita bisa tahu hukum ini dan yang lainnya dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dijelaskan dalam Al-Quran dalam firman-Nya. Bagaimana kita tahu ini dan itu disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ilmu tauhid ini adalah sumber utama ilmu-ilmu keislaman. Baik, Ibu Bapak kelas karyawan rahimakumullah, kewajiban mempelajari ilmu tauhid, mempelajari akidah ini adalah hukumnya mempelajari ilmu tauhid adalah fardu ain. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah sampai betul-betul memiliki keyakinan dan kepuasan hati serta akal bahwa ia berada di jalan agama. Jadi kenapa sih SD ada pelajaran akidah, tauhid, SMP ada, SMA ada, hari ini kita kuliah juga belajar, bahkan saya ya hari ini mengajarkan tentang akidah akhlak, mengajarkan tentang tauhid, saya pun wajib belajar ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah. Kenapa? Tadi seperti hal dibahas sebelumnya bahwa ilmu tauhid adalah sumber ilmu Islam yang baik. Jadi tidak ada batasan waktu untuk mempelajari tentang ilmu tauhid. Terus mempelajari sampai kapan? Sampai benar-benar yakin bahwa saya berada di agama yang benar. Ya, tentu di dalam firman-Nya Allah sampaikan ketika kita mempelajari di dalam firman ada satu kalimat, tidak mungkin orang yang mengatakan beriman tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau benar agama yang kita pijak, kemudian kita benar mempelajarinya, Anda sendiri yakini pasti Allah akan beri ujian kepada diri. Nah, ketika kita mempelajari agama Islam yang benar, kemudian diuji, nah benar. Berarti kita benar-benar berada di jalan yang benar. Nah, Ibu Bapak sekalian, bahwa kewajiban mempelajari ilmu tauhid adalah hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau di dalam satu keluarga Anda 6 orang gitu, bukan hanya kepala keluarganya saja yang wajib mempelajari tauhid, tapi 6-nya ini wajib mempelajari tauhid. Ya, jika ada kemarin 32 mahasiswa di kelas AS dan MBS karyawan ini, maka 32-nya itu wajib untuk mempelajari ilmu tauhid. Ya, Ibu Bapak. Nah, sedangkan mempelajari dari hukumnya fardu kifayah gitu. Sedangkan mempelajari lebih dari hukumnya fardu kifayah. Jadi mempelajari lebih lagi nanti tentang hukum fikih dan yang lain itu sifatnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yang dimana sebagian saja untuk mempelajarinya lebih dalam itu tidak apa-apa. Artinya kalaupun ada yang mempelajarinya, maka yang lain terbebas. Jika ada yang pertama-tama yang tidak berdosa,
Oke, baik Ibu Bapak sekalian. Nah, itulah bahwa mempelajari akidah ilmu tauhid ini adalah sesuatu yang fardu ain, wajib bagi kita. Nah, kalau hari ini Ibu Bapak sudah memiliki suami, sudah memiliki istri, sudah memiliki anak, bahwa kewajiban ini menjadi wajib untuk anak-anak kita, untuk istri-istri kita, untuk suami-suami kita gitu. Oleh karenanya, bagi yang kepala keluarga, yuk mari perkenalkan istri dan anaknya kepada ilmu-ilmu tauhid. Kita sekolahkan di sekolah agama, kita ajarkan untuk senantiasa TPA, belajar Quran dan yang lainnya. Agar apa? Agar mengenal ilmu tauhid, agar mengenal Sang Penciptanya, agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa. Baik, Ibu Bapak kelas karyawan rahimakumullah, Al-Qur'an adalah kitab tauhid terbesar. Sesungguhnya pembahasan utama dalam Al-Qur'an adalah tauhid. Sesungguhnya pembahasan utama dari Al-Qur'an adalah tauhid. Jadi ketika kita mempelajari Al-Qur'an, mungkin dibalik salah kalimatnya adalah jadi Al-Qur'an adalah wajib kita pelajari bagi setiap muslim. Kenapa? Karena pembahasan utama Al-Quran adalah tauhid. Sedangkan tauhid adalah fardu ain untuk setiap manusia mempelajari. Kita tidak akan menemukan satu halaman pun yang tidak mengandung ajakan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, hari akhir, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, atau takdir baik ataupun buruk yang diberlakukan bagi alam semesta ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir seluruh Al-Quran yang diturunkan sebelum Hijriah, ayat-ayat Makkiyah berisi tentang tauhid dan yang terkait dengan tauhid. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau Al-Quran adalah kitab tauhid terbesar, sedangkan tauhid hukumnya fardu ain, wajib kita hafalkan, pelajari, maka berarti mempelajari Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi kita karena kita mempelajari tentang tauhid, tentang keesaan. Baik, perhatian kaum muslimin terhadap tauhid. Perhatian kaum muslimin terhadap tauhid didasari oleh perhatian Al-Quran terhadapnya. Sehingga dapat kita katakan bahwa perhatian umat Islam itu sejak dulu adalah dakwah kepada Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik, ataupun dengan kata lain, dakwah kepada bukti-bukti kebenaran akidah Islam agar manusia beriman kepada akidah. Jadi bahwa perhatian atau fokus seorang muslim gitu dari zaman dulu bahwa adalah bagaimana dia mempelajari Al-Quran, bagaimana dia memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta kepada yang didakwahinya, ya, mengambil hikmahnya, kemudian bukti-bukti kebenaran akidah melalui kitab suci Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sampaikan bahwa ke depan itu akan banyak sekali ketersesatan, tapi Rasulullah sampaikan telah kutinggalkan 2 pusaka yang dimana kalau berpegang teguh kepada pusaka itu maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Baik Ibu Bapak kelas karyan rahimakumullah, ahamiyatu ilmi tauhid fiddin, kedudukan ilmu tauhid dalam Islam, dalam agama. Di antara syarat amal adalah iman dan Islam. Di antara syarat diterimanya amal adalah iman dan Islam. Sedangkan pintu masuk Islam adalah syahadatain, dan syahadatain adalah tauhid itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa tauhid amat sangat penting bagi semua manusia dan ia merupakan standar sumber ilmu dalam agama Islam. Ya. Jadi bahwa syarat diterimanya amal itu iman dan juga Islam. Amal itu perbuatan, syarat diterimanya perbuatan adalah keyakinan, yaitu iman, dan Islam tata cara sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Itu syarat diterimanya amal. Kalau misalnya ya Rasulullah senang berbagi, Rasulullah senang sedekah, tapi dia tidak beriman kepada Allah, apakah itu sah? Maka amalnya tertolak dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedangkan pintu masuk Islam adalah syahadatain. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, iman adalah asas amal. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
Orang-orang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Dan orang-orang kafir, amal mereka adalah laksana fata morgana, di tanah yang datar disangka air oleh orang-orang yang tidak ada, tetapi bila ditatangi air itu tidak mendapat apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal yang cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Nah, iwabilah rahimakumullah, dari 3 kalimat ini, dari 3 ayat ini disampaikan bahwa betapa ruginya, ya, betapa ruginya orang-orang yang non Islam atau tidak beriman dalam melaksanakan amal. Dikatakan bahwasanya dunia ini dengan segala isinya ketika ditimbang, yang satu dunia segala isinya, yang satu tentang keimanan, maka keimanan ini lebih besar dibandingkan dunia segala isinya. Nah, secara logikanya seperti apa, Ustaz? Gitu. Ibu bapak tadi disampaikan bahwa syarat utama atau pintu masuk orang beriman, pintu masuk Islam adalah syahadatain, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga, yang dimana surga itu, yang dimana akhirat itu, ibu bapak, 1 hari tinggal di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, kalau dipersedikit lagi, 2,4 jam di akhirat sama dengan sama tadi 2,4 jam di akhirat sama dengan 100 tahun di dunia. Bayangkan ibu bapak semuanya, ketika kita dikasih kenikmatan 100 tahun, itu hanya 2,5 jam di akhirat. Gitu. Yang artinya ibu bapak semuanya bahwa tadi disampaikan akhirat itu lebih baik dibandingkan di surga itu apapun yang kita mau, bahkan keindahan di dunia bisa dapatkan di akhirat. Sedangkan syarat untuk masuk ke dalam surga adalah orang Islam, adalah orang beriman. Artinya dunia ini nggak ada harganya sama sekali, bahkan 100 tahun di dunia hanya 2,4 jam di akhirat. Kalau di background lagi mungkin hanya berapa detik, berapa menit di surganya nanti. Gitu. Dan disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal seseorang ketika dia orang Islam dan beriman. Ya. Jadi kalau dianalogikan lagi Ibu Bapak sekalian, misalnya nih ada Pak Soleh gitu. Pak Soleh ini orang Islam, kemudian ada Pak Martin. Pak Martin ini orang non Islam. Nah, Pak Soleh memberikan infak kepada orang-orang yang membutuhkan 100.000. Pak Soleh mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka mendapatkan satu pahala. Kemudian Pak Soleh orang Islam, maka akan mendapatkan satu ganjaran di akhirat. Pak Martin ini orang non Islam, dia melakukan infak 100 juta, 100.000, sejuta juga. Pak Martin mendapatkan kebahagiaan karena sudah berinfak di dunia, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, oleh karenanya ibu bapak semuanya bahwa sepertinya ya mereka melakukan sesuatu, orang tidak beriman, bukan orang Islam, non-Islam, kemudian beramal, sepertinya mereka bahagia, tapi sejatinya bahagianya itu adalah bagaikan debu-debu yang berterbangan tadi. Dijadikan amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Oleh karenanya ibu bapak sekalian, syarat diterimanya amal adalah dia iman, dia meyakini bahwa apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga Islam, seorang muslim. Seorang muslim. Makanya iman adalah asasnya amal. Iman adalah asasnya amal karena keyakinan dan kepercayaan kepada Allah yang membuat apa-apa yang dilakukan dia di dunia akan Allah balas nanti di surga. Ada orang Islam melakukan kebaikan tapi untuk ria, untuk ujub dan sombong, maka amalnya itu seperti debu yang berterbangan.
Tapi ada orang Islam, kemudian dia beriman, dia berinfak hanya Rp1.000, tapi konsisten setiap pada subuh, maka amalannya dicatat dan Allah ganti balas di dalam surga. Nah, oleh karenanya Ibu Bapak, pada slide ini kita ditegur dalam ayat-ayat Allah bahwa apa yang kita lakukan ini bukan tujuannya untuk membahagiakan orang, tujuannya untuk memperkeren diri, tapi kita harus sadari bahwa apa yang kita lakukan harus didasari dengan keimanan, keyakinan akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya infak bukan gara-gara saya kaya, tapi karena memang ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Saya belajar bukan gara-gara saya ingin dapat penghasilan besar, tapi Allah senantiasa menyuruh kita sebagai makhluknya untuk thalibul ilmi. Mudah-mudahan mendekatkan diri pada Allah, Allah tambahkan rezeki kita. Maka iman adalah asas amal. Setiap amalan yang kita lakukan didasari dengan iman, kita mendapatkan kebahagiaannya di dunia, maka mendapatkan pahala juga di akhirat. Kemudian Ibu Bapak sekalian, bahwa pintu Islam adalah 2 kalimat syahadat. Ya, tadi yang disampaikan, pintu Islam adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan. Meyakini dan membenarkan bahwa alam semesta ini adalah penciptaan yang telah mengadakan dari ketiadaan, mengatur dan menyempurnakan, bahwa dialah satu-satunya berhak disembah, tak ada sekutu baginya, dan salah satu ciptaan yang lainnya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa membenarkan, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, adalah orang yang harus kita ikuti keteladanannya, bahwa dengan ketaatan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, kita telah merealisasikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal yang tadi disampaikan, bahwa surga Allah sediakan untuk orang-orang Islam. Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, disampaikan bahwa seluruh umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Sekalipun dia banyak sekali maksiat di dalam dunia, tapi pasti dia masuk surga. Hanya ada yang lebih dahulu mampir ke neraka untuk membersihkan dirinya, ada yang langsung. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang langsung menuju surganya Allah. Baik Ibu Bapak kelas karyawan rahimakumullah, pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan. Yang pertama, orang-orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pasti tahu mengapa Allah menciptakannya, sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari mana awal dan kemana akhir tujuannya, jauh dari kebutaan dan kesesatan. Yang pertama pengaruhnya Ibu Bapak, kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah. Makanya tadi disampaikan bahwa kenapa kita harus berdoa, bangun tidur, mau mandi, mau belajar, mau kerja, mau naik kendaraan, dan sekalian bahwa memastikan setiap yang kita lakukan adalah bernilai ibadah. Kalau kita mempelajari bahwa dunia seisinya adalah ciptaan Allah, bahwa kita adalah makhluk Allah, Allah maha memberi rezeki ke depan, apapun yang kita lakukan Allah maha tahu dan Allah maha berkehendak. Kalau kita yakin dengan itu, kalau kita kokoh pendirian dengan itu, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Kenapa? Bahwa ke depan pasti Allah memberikan sesuatu yang terbaik. Bahwa enggak ada kekhawatiran kita ke depan ingin dapat makan apa enggak. Karena Allah masih akan jamin. Nah, ketika kita itu memahami betul, maka kita akan, ketika kita memahami bahwa kita di jalan yang lurus, jalan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita tenang. Ya, berapa banyak orang yang khawatir besok bisa makan apa enggak. Tapi kalau misalnya kita belajar tentang ilmu tauhid, Allah Subhanahu wa taala Allah Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Razak, Allah Maha memberi rezeki. Itu masa sih Allah nggak ngasih rezeki kepada kita? Nah, ketika ada mindset itu di dalam diri kita, maka kita akan menjalani harinya lebih tenang, lebih semangat. Kenapa? Karena menjemput rezeki Allah.
Begitu Ibu Rahimakumullah, bahwa yang pertama adalah dengan bertauhid membuat kita mengenal Sang Pencipta dan membuat kita tenang. Harus bagaimana, harus dilakukan apa dan yang lain. Yang kedua, tauhid menjadikan hati-hati manusia bersatu dengan Robnya, satu kitab, satu risalah, satu kiblat, satu imam, dan juga menjadi manusia saling mencintai bersaudara. Orang-orang beriman itu sesungguhnya saudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan mereka antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya dapat. Kalau yang pertama, ilmu tauhid membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan, maka yang kedua ini adalah menjadikan hati manusia bersatu terhadap Rabb-nya, terhadap satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya aku ciptakan laki-laki dan perempuan lita'arufu untuk saling mengenal. Gitu. Kemudian Allah menyampaikan bahwa barang siapa beriman kepada Allah, maka dia beriman kepada Rasul, taat kepada pemimpinnya, maka kita akan taat kepada pemimpin. Semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada ulama pemimpin ulama kita. Jadi tauhid ini menjadikan iman menjadi saling mencintai dalam sosok. Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah ini maha pemberi rizki, senang sekali orang yang berbagi, akhirnya kita berbagi kepada Allah. Ini jamil wa yuhibbu jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan, maka kita memperbaiki diri agar terlihat indah di hadapan. Akhirnya tauhid ini menjadikan hati kita bersatu kepada Allah, bersatu kepada makhluk-makhluk Allah dan yang lainnya, saling menjaga. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, bahwa pembagian ilmu tauhid ini ada tiga. Pembagian ilmu tauhid ini ada tiga. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dari sisi perbuatannya, seperti kekuasaan, penciptaan, penjagaan, pemberi rezeki untuk semua makhluk seluruh jagat raya. Jadi tauhid rububiyah ini adalah mengesahkan Allah dari sisi Masya Allah, Allah menciptakan manusia dengan lengkap seperti ini. Masya Allah, Allah menciptakan otak manusia begitu keren. HP kita kalau banyak memorinya udah 32, 64, 128, 256 giga, bahkan sekarang ada 1 tera, 2 tera penyimpanan HP. Tapi kalau HP itu dipakai terus main game, penyimpanannya banyak, makin lama makin lama. Tapi Allah ciptakan otak manusia, ibu bapak, yang dari lahir kita rekam, kita belajar jalan, kita belajar bicara, kita belajar untuk melakukan aktivitas. Begitu banyak sekali yang bisa kita simpan di dalam otak kita, dan bukan makin tahu, tapi justru makin aktif dan kreatif. Bayangkan, baru kita mengesahkan ciptaan Allah, yaitu bernama pikiran atau otak. Bagaimana Allah menciptakan gunung, bagaimana Allah menciptakan matahari, planet ini yang begitu dahsyat, tumbuhan yang tiba-tiba tumbuh, hewan dan yang lainnya. Jadi tauhid rububiyah ini adalah tauhid mengesahkan segala pencipta. Ya, Ibu Bapak ini wajib hafal di luar kepala tiga tauhid ini. Tauhid rububiyah yaitu tauhid mengesahkan Allah dari segala cipta, dari segala penjagaannya, dari segala pemberian. Dan tiba-tiba ibu bapak pernah mungkin ya merasakan, ya Allah lagi kurang dan yang lainnya tiba-tiba Allah kasih. Gak ada yang tiba-tiba, pasti itu sesuatu yang memang sudah diatur oleh Allah SWT. Di matahari bisa berputar dengan baik, nggak tabrakan dengan bintang atau dengan bulan atau dengan yang lainnya gitu. Nah, itu adalah kita meyakini itu adalah kuasa Allah ciptaan Allah, dan itu disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Nah, kemudian yang selanjutnya ibu bapak semua, tauhid asma wa sifat. Apa maksud dari tauhid asma wa sifat? Yaitu kita meyakini kebenaran dari asmaul husna. Ya, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahum Malik, Allah memiliki kerajaan, Allahur Razik, Allahur Ghani, gitu, Allahur Wahid, Allahur Ahad, Allahur Rashid, Allahur. Nah, ibu bapak maksudnya adalah kita meyakini mengesahkan nama-nama terbaik Allah Subhanahu. Kita yakini bahwa Allahur Razak, Allah Maha memberi rezeki. Kita yakini bahwa Allahul Malik, Allah Maha memiliki.
Allahu Akbar. Nah, itulah tauhid asma wa sifat ini sekilas gampang. Oh, kita tinggal meyakini 99 nama Allah Asmaul Husna. Tapi Ibu Bapak sejatinya ini dahsyat. Maksud dari tauhid asma wa sifat adalah kita meyakini dengan betul Allahur Rahman, Allahur Rahim. Ya, Allahur Rahman memberi semua makhluk ada yang di dunia ini. Orang kafir tidak beribadah kepada Allah, Allah kasih rezeki, Allah kasih kekayaan. Kenapa? Allahur Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha penyayang ke semua makhluk yang ada di dunia. Tetapi Allah ciptakan surga khusus orang beriman, khusus orang-orang Islam, karena Allahur Rahim. Jadi Allahur Rahman memberi semua rezeki, kekayaan kepada semua orang yang ada di dunia, bahkan hewan dan yang lain. Tapi Allahur Rahim, Allah menciptakan surga untuk kita yang senantiasa beribadah. Meyakini sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Malik, sifat Khalik, sifat Rashid dan yang lainnya, itu bagian dari tauhid asma wa sifat. Jadi selama ini yang kita hafal, sudah belum kita meyakini dari 99 nama yang kita hafal. Itu disebut dengan tauhid asma wa sifat. Nah, selanjutnya Ibu Bapak sekalian, selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dari satu-satu zat yang fantastis. Maka tauhid uluhiyah ini adalah salat kita, zakat kita, sedekah kita, kemudian zikir kita, hal-hal yang menyangkut dengan ibadah, itu adalah tauhid uluhiyah. Ya Ibu Bapak, ini wajib sekali apa? Tauhid rububiyah berbicara keesaan Allah terhadap penciptaannya. Tauhid asma wa sifat adalah keesaan Allah tentang nama-nama terbaik yang Allah sifatnya miliki, dan tauhid uluhiyah adalah tauhid tentang ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Baik Ibu Bapak, itu dua tema, pertama akidah dan juga tauhid gitu. Yang dimana ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokok dasar agama Islam. Akidah sendiri itu juga biasa disebut dengan usuluddin, merupakan bahasa Arab dari usul ad-din yang artinya pokok-pokok agama. Ajaran ini merupakan pokok agama. Orang yang memeluk Islam pertama-tama harus mempelajari ajaran ini. Jadi ini adalah ilmu dasar yang harus dipahami oleh setiap orang yang memeluk Islam. Tanpa memahaminya, maka ajaran ini keberislaman kita tidak ada gunanya. Nah, jadi usuluddin pun bagian dari pokok-pokok untuk mempelajari tauhid agama. Pengertian ilmu kalam atau usuluddin, ilmu kalam adalah ilmu yang disebut sebagai ilmu usuluddin. Karena ilmu usuluddin membahas hal-hal prinsip dalam keyakinan Islam seperti masalah ketuhanan, masalah malaikat, hari kiamat dan yang lain. Nah, sedangkan Ibnu Khaldun pernah menyampaikan bahwa ilmu kalam secara istilah adalah ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan dalil akti ataupun akti. Jadi ilmu kalam, ilmu usuluddin secara istilah adalah sebagai ilmu berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan imannya. Jadi kalau yang tadi untuk memperkuat, kalau ini mempertahankan, nah, sama juga ya Ibu Bapak sekalian. Baik Ibu Bapak sekalian, ruang lingkup dari akidah ini adalah yang pertama, masalah ketuhanan, yaitu masalah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya, keesaannya ataupun asma wa sifat. Jadi ruang lingkup akidah ini masalah ketuhanan baik dari keesaannya, penciptaannya ataupun asma wa sifat. Yang kedua, masalah kenabian adalah masalah seputar kenabian, kebebasannya para nabi dari beragam kesalahan dosa, kemudian mujizat dan yang lainnya. Yang ketiga, ruang lingkup akidah ini adalah masalah gaib, masalah yang seputar malaikat, jin, kemudian ruh, alam barzah dan yang lainnya. Kemudian ruang lingkup akidah adalah sam'iyat, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, dalil naqli ataupun
ataupun berupa Al-Quran dan Sunnah seperti alam barzah, sehingga azab kubur, surga dan neraka bisa dilihat. Karena ini adalah sumber, ini adalah ruang lingkup akidah ibu bapak. Keesaan Allah tentang Rasul, hal-hal yang gaib, malaikat, kemudian padang mahsyar, kiamat dan yang lainnya. Apa sih fungsi akidah di dalam hidup kita? Fungsi akidah di dalam hidup kita menjaga kemurnian dasar-dasar agama, memberikan dasar-dasar argumentasi yang kuat di hadapan para ulama. Kemudian yang kedua, memberikan arahan dan petunjuk kepada orang yang membutuhkan nasihat. Ketiga, menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam, yaitu iman, kemudian Islam, iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifestasi syariat, ibadah, dan muamalah, serta ihsan dalam aktualisasi akhlak. Dan yang keempat, menjadi pijakan bagi ilmu syariah. Yang kelima, menjadi kesucian, menjaga kesucian niat dan keyakinan yang merupakan dasar dari perbuatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan ini adalah fungsinya, ibu bapak sekalian. Yang dimana ketika kita mempelajari akidah, mempelajari ilmu tauhid, semakin kokoh keyakinan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, oleh karenanya bahwa ilmu tauhid ini ilmu yang sangat penting, menjadi ilmu yang wajib harus kita pelajari. Baik dari sekarang ataupun nanti terus memperbarui agar kita tidak tersesatkan, agar kita tidak terbawa. Baik, Ibu Bapak sekalian, tiada satupun yang serupa dengan Allah dan dialah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Nah, itu adalah satu hal tentang akidah dan juga ilmu tauhid, usuluddin dan yang lainnya. Yang dimana bahwa ini adalah sesuatu hal yang harus kita pelajari keseluruhan. Yang mudah-mudahan senantiasa kita pelajari, semakin kokoh iman kita, semakin kuat ini kita, di intervensi apapun tidak ada keraguan yang bisa merubah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Sang Pencipta dan juga para rasul, malaikat, jin dan yang lainnya. Baik, Ibu Bapak, mungkin cukup sekian untuk materi pekan kedua ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di pekan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.